Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan lagi, nama saya Asri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan kembali pengalaman yang dialami oleh bapak saya. Dulu, kalau kita sedang menonton film horor yang sosoknya pocong, bapak itu selalu berkomentar, "Mana ada pocong jalannya lompat-lompat, yang ada juga terbang," kata beliau. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan, tapi lama-lama timbul pertanyaan juga, apa iya pocong itu jalannya melayang, bukan lompat? Akhirnya saya bertanya, memangnya bapak pernah lihat? Akhirnya cerita-cerita ini yang saya dapat dari beliau. Kita mulai saja dari cerita pertama. Diawali saat beliau tinggal di rumah neneknya dari pihak ibu. Bapak itu dari kecil tinggal bersama nenek dari pihak bapak ya di daerah Garut. Kemudian saat beranjak remaja, beliau pindah ke rumah neneknya dari pihak ibu di sebuah desa dekat aliran Sungai Citarum. Tidak ada yang aneh saat beliau pertama pindah ke rumah neneknya. Setelah beberapa hari, keadaan biasa-biasa saja. Sampai pada suatu malam, beliau harus tidur di luar, harus tidur di ruang tamu karena semua kamar terisi penuh oleh kerabat yang datang berkunjung. Singkat cerita, bapak tidur di ruang tamu karena gak kebagian kamar ya, karena kamar penuh semua. Bapak tidur, tapi tengah malam dia tiba-tiba terbangun, entah kenapa. Tiba-tiba aja beliau bangun, dan di luar hanya ada suara jangkrik, katak, dan sesekali suara tokek yang membuat beliau yakin kalau itu masih malam. Akhirnya beliau mencoba lagi melanjutkan tidur. Beliau memindahkan posisi tubuhnya, bergeser, mencari posisi tidur yang nyaman. Kemudian miring dan memeluk guling. Tapi tunggu dulu, guling, pikirnya. Perasaan seingat bapak tidak membawa guling dari kamar. Beliau hanya membawa bantal dan selai sarung. Dalam kondisi mata masih terpejam, beliau meraba-raba guling yang dia peluk. Dan ternyata memang terasa seperti guling. Akhirnya dia tidak menghiraukan, pikirnya mungkin neneknya yang memindahkan guling atau menyimpan guling di situ. Beliau mencoba lagi untuk tidur. Saat mulai terlelap,
hidungnya menangkap sesuatu aroma, bau amis. Dia berpikir bau amis apa ini dan dari mana, karena dari tadi tidak tercium bau apa-apa. Tapi dia tidak mau membuka mata. Dia berusaha untuk tidur kembali tanpa menghiraukan bau itu. Tidak berselang lama, bau tersebut berubah semakin menusuk, hampir mirip seperti bau bangkai, bau busuk bangkai. Bapak semakin mengerjitkan dahi. Bau busuk apa ini? Kenapa dari tadi tidak tercium apa-apa? Tapi sekarang tiba-tiba muncul bau itu. Dari mana asalnya? Tapi Bapak tidak membuka mata, tidak berusaha untuk bangun. Akhirnya, Bapak memindahkan lagi posisi tidurnya, membelakangi bantal guling yang tadi dia peluk. Kemudian, karena mungkin tidak nyaman, beliau berubah lagi posisi tidurnya menjadi telentang sambil menarik sarungnya menutupi hidung, berharap bau bangkai itu sedikit berkurang. Tetapi ternyata itu tidak membantu. Baunya tetap menusuk ke hidung. Sangat tidak nyaman, membuat perut serasa diaduk. Bapak menceritakan perutnya saat itu mual. Beliau ingin muntah. Hingga akhirnya dia tidak tahan dan membuka matanya bermaksud untuk bangun dan pindah tidurnya ke kamar nenek. Tapi saat dia bangun membuka mata, karena pencahayaan di sana saat itu tidak terlalu terang karena hanya menggunakan lampu minyak ya. Dia melihat di depannya, dekat tembok, guling yang tadi dia peluk berdiri. Tersandar di tembok. Beliau tidak yakin yang dia lihat, mungkin karpet atau apa. Tapi saat beliau menengok ke sebelah tempat guling yang tadi dia peluk, dia yakin gulingnya tidak ada di sampingnya lagi. Beliau mengucek mata untuk memastikan dan membuat pandangannya lebih jelas lagi. Ternyata ya, guling tadi berdiri di depan dekat tembok. Bapaknya memandang. Apa benar itu guling? Sejak kapan ada di situ? Bapak terus melihat, memperhatikan. Tapi ternyata kini bentuknya bukan guling lagi. Warnanya putih lusuh dengan bentuk yang menyerupai pocong menurut dia. Karena saat itu lampunya remang-remang, jadi tidak terlalu terlihat jelas. Yang dia lihat jelas itu hanya ikatan dari di atas. Kemudian bentuknya memanjang. Semakin lama diperhatikan, sosok itu bergerak, mondar-mandir di hadapan dia, berjalan ke kiri, ke kanan, berjalan mendekati pintu ke arah dapur, tapi kemudian kembali lagi. Bapak hanya terdiam, melihat dan memandangi. Mungkin kita bisa membayangkannya seperti hologram ya. Tapi saat itu Bapak mendeskripsikannya seperti sebuah kain transparan yang
tiup angin. Seperti itu Bapak mendeskripsikannya. Setelah memperhatikan bolak-balik beberapa kali, akhirnya sosok itu menembus tembok ke arah dapur. Bapak yang sejak tadi terdiam akhirnya beranjak berdiri, kemudian mengejar ke arah dapur, memastikan masih ada sosok itu di dapur. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di dapur. Dalam pikiran beliau tidak ada rasa takut, beliau malah takjub, kok bisa ya kayak gitu. Itu yang ada di pikiran dia saat itu. Gak ada rasa takut sama sekali. Entah memang beliau punya jiwa pemberani atau mungkin beliau belum sadar yang dilihat itu hantu saat itu. Beliau tidak menceritakan ke neneknya atau ke anggota keluarga yang lain. Beliau hanya menceritakan kepada temannya kalau tidak salah waktu itu. Cerita berikutnya beliau alami saat pindah ke daerah sebuah kota kecil di pinggiran kota Bandung ya. Saat itu beliau sudah beranjak dewasa, dan biasa anak muda pada saat malam suka berkumpul dengan teman-temannya, pergi keluar dan pulang mungkin agak sedikit tengah malam atau mungkin menjelang pagi. Malam itu juga sama kejadiannya pada malam hari saat Bapak pulang dari rumah temannya. Rumah Bapak itu melewati sebuah asrama tentara, kemudian melewati kebun yang ada sumur tuanya menurut beliau. Setelah melewati asrama tentara, beliau berbelok ke kebun milik tetangganya. Dari jauh dia melihat di atas sumur itu ada siluet orang ya yang sedang duduk. Saat semakin dekat, semakin jelas Bapak mengenali sosok itu. Itu perawakannya, rambutnya dan postur tubuhnya itu mirip sekali dengan tetangganya menurut beliau. Ya kita sebut saja Mbak Yuni ya. Saat itu Bapak bertanya, "Mbak, sedang apa? Lagi ngapain? Malam-malam duduk di sumur. Awas terjatuh loh," kata Bapak begitu. Tapi tidak ada tanggapan. Bapak semakin penasaran apa yang sedang dilakukan si Mbak di situ. Akhirnya Bapak mendekati. "Mbak, hati-hati Mbak, jangan main di sumur malam-malam, nanti kepleset jatuh gimana," kata Bapak. Tapi tetap tidak ada jawaban. Semakin dekat, Bapak hanya melihat si Mbak itu sedang memainkan rambutnya. Dengan penasaran, Bapak mengelilingi sosok tersebut. Karena tidak melihat wajahnya dan penasaran apakah benar itu apakah itu benar tetangganya Mbak Yuni. Setelah dia mengelilingi sosok tersebut, beliau tidak mendapati wajah orang tersebut karena semuanya tertutup rambut. Pikir Bapak nih jangan-jangan orang gila nih. Berabe juga, ribet juga kalau sampai dikejar-kejar malam-malam sama orang gila kan. Akhirnya Bapak jalan lagi, tidak memperdulikan lagi wanita yang sedang duduk di sumur tua itu. Baru beberapa langkah Bapak jalan, ternyata terdengar cekikikan dari arah sumur tersebut. Bapak penasaran, akhirnya Bapak menengok, dan ternyata sosok tadi terbang melesat sambil tertawa.
Bapak langsung bergidik dan bilang, oh ternyata bukan manusia, sambil mempercepat jalannya. Beberapa hari kemudian Bapak tidak mau keluar rumah malam-malam. Mungkin agak trauma atau takut lagi kejadian yang sama terulang. Berikutnya kejadian saat Bapak mengantarkan uak saya pulang ke rumahnya ke daerah Bogor. Rumah uak saya itu tepat berada di belakang rumah sakit besar di daerah Bogor. Saat itu Bapak yang mengendarai mobil. Dikarenakan jalannya kecil menuju rumah uak saya, akhirnya mobil ditaruh di atas, maksudnya di depan jalan, agak menanjak gitu jalannya di depan jalan, karena itu depan jalan itu ada sebuah sekolahan dan ada lapangan yang bisa dipakai untuk parkir. Akhirnya Bapak parkir di situ dan jalan ke rumah uak saya. Sesampainya di rumah uak, ternyata ada barang yang tertinggal di mobil. Uak saya meminta tolong Bapak untuk mengambil barang yang tertinggal di mobil. Akhirnya oke, Bapak saya balik lagi ke mobil. Dari parkiran mobil ke rumah uak saya itu hanya jalan setapak dan jalannya sedikit menurun dan dibatasi dengan sebuah benteng sebuah rumah sakit ya. Akhirnya Bapak saya jalan keluar rumah, jalan di jalan setapak itu, dan dari arah yang berlawanan Bapak saya melihat ada seorang yang berjalan ke arahnya. Oh ternyata masih ada orang yang lalu lalang istilahnya. Bapak saya jalan, saat berpapasan dengan orang tersebut Bapak saya sedikit meminggirkan badannya karena memang jalannya sempit, jadi tidak bisa dilalui dua orang sekaligus, jadi salah satu harus mengalah. Bapak saya minggir mempersilahkan orang tersebut jalan. Tidak ada ucapan terima kasih atau tidak ada anggukan atau tidak ada apapun dari orang tersebut, hanya jalan aja begitu melewati Bapak. Bapak cuma gak berpikir apa-apa, mungkin capek atau emang buru-buru. Akhirnya Bapak jalan lagi, tapi entah kenapa setelah beberapa langkah Bapak tuh penasaran. Nengoklah Bapak ke arah orang tadi, ke belakangnya. Saat nengok, ternyata orang tersebut lagi berdiri diam menengok ke arah Bapak, dan akhirnya pandangan mereka tuh bertemu. Dan ternyata separuh wajah dari orang tersebut, maaf, hancur ya. Sepersekian detik Bapak beradu pandang dengan makhluk itu, dan tak lama makhluk itu menembus ke benteng rumah sakit. Dan akhirnya Bapak bergumam lagi, oh ternyata bukan manusia. Akhirnya Bapak jalan ke parkiran, mengambil barang, kemudian cepat-cepat pulang, masuk ke rumah uak saya. Dari sekian banyak kejadian yang Bapak alami, menurut Bapak kejadian di rumah uak itu yang membuat bergidik ya? Karena mungkin bisa saja saat itu bukan hantu yang Bapak lihat, atau bukan hantu yang Bapak temui. Mungkin bisa saja saat itu orang jahat, Bapak mikirnya seperti itu. Tapi ya ternyata itu juga sama menakutkannya. Oke, teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa saya ceritakan. Maaf apabila masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan cerita. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see